Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kita akan membahas dan juga mempertemukan antara Bro Edis dengan seorang muslimah yang nampaknya dia juga sedikit belajar tentang sejarah keislaman, sehingga dia berani muncul menampakkan wajah untuk menentang, menjadi lawan daripada Edis TV. Hasilnya ya kita bisa tebak teman-teman, tetapi untuk lebih memberikan kita pelajaran, kita simak dari awal hingga akhir dan jangan skip ya teman-teman ya, supaya lengkap dipahami. Ini dia videonya teman-teman. Jadi menurut Allah, hidup ini hanyalah bercanda, senda gurau, betul? Betul, setuju. Nah, betul. Sedangkan kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, betul? Betul bang. Oke, jadi selama di dunia nggak usah serius-serius, bercanda aja, betul? Betul. Iya. Nah, jadi kalau ada orang lomba baca Quran, nanti hadiahnya miras, ya namanya bercanda, betul? Nggak gitu juga perspektifnya bang. Oh, silakan jelaskan gimana. Bercanda itu kan ada banyak versi, ada bercanda yang sehat, ada bercanda yang nggak baik gitu. Kalau candaannya sehat ya tentu hasilnya juga baik. Kalau candaannya nggak sehat ya tentu hasilnya juga nggak akan baik gitu. Contoh nih, kita itu kan hanya pelaksana. Tokoh yang menciptakan kehidupan ini kan Allah. Jadi kita di sini hanya menjalankan peran kita bang. Seperti kita main sandiwara. Walaupun kita mendapatkan peran sebagai orang jahat ataupun peran sebagai orang baik, selama kita menjalankan peran itu dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan bayaran kita sesuai dengan peran kita itu, gitu loh bang. Jadi kalau candaannya baik ya hasilnya baik. Nah masalahnya dari ayat ini apa sih bang? Masalahnya kenapa orang Islam pada serius? Memang dikatakan dunia ini hanyalah ladang tempat bermain, tempat senda gurau, sedangkan kampung akhirat itu lebih baik. Makanya kita dituntun hidup itu supaya tidak terlalu serius di dalam kehidupan di dunia. Tetapi Iya, makanya itu tadi, jangan serius-serius dalam hidup ini. Kalau kerja bercanda, ya kan? Gitu, kalau ngapa-ngapain harus gitu. bercanda. Karena kalau serius nanti Anda menganggap dunia ini tempat yang serius, padahal kata Allah dunia ini adalah tempat bercanda. Ya, maksudnya itu jangan terlalu serius itu di dalam menjalankan, misalkan nih bang, kalau kita itu dikasih peran sebagai orang miskin, kita nggak usah terlalu serius dengan peran kita di sana, tapi kita jalankan aja peran kita seperti Al-Quran itu. Jadi kita orang miskin ya udah gak apa-apa kita miskin, tetapi ibadah kita persiapkan, amal kita persiapkan kebaikan untuk kehidupan setelah dunia ini atau senda gurau ini berakhir. Lah kalau persiapan berarti serius. Loh, kalau Anda mempersiapkan diri artinya berarti serius dong. Kan karena Allah yang bilang bercanda, ngapain serius-serius? Bercanda, saya bilang tadi, bercanda itu apakah ketika bercanda nggak boleh serius bang? Ya, bercanda kok serius, bercanda dan serius itu sesuatu yang bertolak belakang. Masa bercanda serius? Saya nih bercanda nih sama Bang Edi sekarang, bercanda. Enggak, sekarang saya tanya sama Anda. Menurut Quran, dunia ini itu hanyalah candaan, betul nggak? Betul nggak? Bukan dunia ini bang. Coba buka Qurannya, buka ayatnya coba. Ya coba buka ayatnya coba. Silakan dibuka ayatnya. Bentar ya, saya udah selesai nih makan. Lanjut bang Edi, santai. Kita kan bercanda toh. Silakan bang, dibuka ayatnya. Saya nggak bawa mushaf bang. Itu di surat apa ya bang ya?
Lupa saya. Kayaknya tunggu saya nggak ingat. Kayaknya tuh Coba. Wamal hayatud dunya. Gitu kan ya Bang ya? Ya. Ila la'ribu wal lahu. Sesungguhnya hidup di dunia itu adalah permainan dan Sendau gurau belaka. Sendau gurau belaka. Jadi kalau sendau gurau belaka ngapain serius-serius? Betul. Ayat itu kan ada terus kelanjutannya Bang. Kalau tunggu saya ingat 9. Oke, Walat silakan. darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqin. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik. Iya, berarti Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengetahui? Itu kan sebuah pertanyaan juga. ya iya, makanya itu hidup ini hanyalah bercanda. Mengapa kamu masih serius? Yang serius itu di akhirat nanti. Kalau masih di dunia jangan serius-serius. Bercanda aja terus gitu. Itulah maksud Nah, daripada itulah, Bang Edis. Oke, sekarang. Itulah di dalam Islam, makanya kenapa kita dianjurkan untuk belajar supaya kita memahami makna talibul ilmi faridotun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi orang muslim supaya ini tidak memahami semua segala sesuatu hanya berdasarkan pikiran kita sendiri. Kalau bercanda yang Bang Edis maksud nih, bercanda hanya foya-foya, kita senang-senang, gak usah serius. Hancur dunia Bang, gimana kita mau mendidik penerus kita? Bang, anak coba kita? ditemukan dulu lah ayatnya lah. Coba dibacain dulu lah. Biar gini. Biar kita nggak berasumsi liar. Ayatnya udah begitu jelas loh. Sesungguhnya hidup ini hanyalah permainan. Betul? Ya, betul. Nah, jadi Allah yang bilang hidup ini permainan. Betul? Betul. Ya sudah. Kenapa kita mau serius-serius? Hidup ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Allah yang bilang gitu loh. Gimana Anda ini? Tapi kan begini Bang. Tapi kalau menurut saya Pikiran Bang sih, Edis. Nah betul, kalau menurut Bang Edis itu betul konsepnya. Kalau menurut saya tuh bagus. Lanjutkan. oke, kalau menurut saya sih itu yang bilang bukan Tuhan, yang bilang itu ya Muhammad. Karena menurut Muhammad itulah yang dia lihat di dunia ini. Hidup ini hanya permainan, makanya dia mainin kalian terus. Loh, gimana? Ya, masalahnya Yang serius itu nanti di akhiratnya. Saya nggak mau bantah itu. Saya nggak mau bantah itu. Karena sesuai dengan barusan ucapan Bang Edis. Menurut saya kan gitu Bang Edis. Ya udah, itu menurut Bang Edis. Kalau Oke, menurut saya siapa juga, yang berkata salah hidup? juga. Siapa yang berkata hidup ini hanya permainan? Terus permainan yang dimaksud di dalam pikiran Bang Edis. Lihat Bang ya, dan di dalam bedanya pikiran Islam gini saya, Bang. Bedanya Islam dan Kristen dalam memandang hidup ya. Kalau dalam Kristen Bang, hidup ini adalah kesempatan. Bahkan ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu kalau Kristen. Nah kalau lagunya Islam, hidup ini hanyalah permainan. Hidup ini hanyalah guyonan. Beda Bang, Islam lagunya sama Kristen tuh beda, makanya kualitasnya Nah, beda. Kalau nyanyi lanjutkan sampai selesai. Hidup ini hanyalah guyonan. Ada hidup yang lebih baik. Iya, makanya itu saya bilang berarti karena hidup di dunia itu tidak lebih baik, makanya di dunia ini hanyalah guyonan dan permainan saja. Begitu, betul. Betul. Nggak, gini. Gimana? Sesuatu yang betul itu menurut pikiran atau pemahaman dari Bang Edis. Jadi kalau memang candaan yang dimaksud Bang Edis adalah senang-senang, Bang Edis memahami ayat itu dengan pikiran yang seperti itu, silahkan. Gitu gak apa-apa. Oke, Dan jadi yang benar gimana? Pengertian yang benar gimana tentang ayat itu? Coba silakan. Gimana pengertian yang benar? Pengertian yang benar, tapi saya tekankan juga benar menurut saya sendiri Bang ya. Silakan boleh diambil kalau itu memang benar. Kalau Ya, salah silakan. menurut Bang Edis gak apa-apa. Silakan. Jadi candaan yang menurut saya seperti tadi yang saya awal katakan, candaan itu ada dua, ada candaan yang sehat
Ada candaan yang sehat, ada candaan juga yang nggak sehat. Candaan yang sehat seperti apa? Kita menjalankan candaan itu untuk mencapai tujuan yang baik dengan cara yang baik juga. Kalau kita dikasih musibah, gak usah terlalu serius. Kita nikmati aja, itu namanya candaan, Bang. Kita nikmati aja. Contoh nih, contoh. Musibah kok candaan gimana? Ya gitu. Masa musibah candaan gimana sih? Oke, sekarang ada gempa di NTT, betul? Itu musibah, betul? Ya Bang. Menurut Anda itu candaan? Kalau perspeksi dalam ayat Perspeksi. itu, kalau di dalam ayat itu, Bang, apapun yang ditimpakan kepada kita, baik itu musibah, itu menunjukkan kalau kita menerima ini Bang ya. Kan nggak nyambung kan orang yang ditanya. Bukan itu loh. Sekarang lagi terjadi gempa di NTT, betul? Betul. Menurut Anda apakah itu candaan dan permainan? Terus Anda nggak percaya sama ayat Al-Quran kok. Allah berkata bahwasanya hidup ini hanyalah sendau gurau dan permainan, betul? betul. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Untuk apa diciptakan manusia? untuk menyembah. Salah, untuk permainan. Kan Allah yang bilang hidup ini hanya permainan. Makanya Allah menciptakan manusia dan dunia ini untuk permainan. Gimana sih? Loh, gimana Anda ini? Ada khalaqal insana wal jinna illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kenapa? Untuk bercanda. Loh, katanya dunia ini hanyalah candaan dan permainan. Nah, dunianya adanya senda gurau, tetapi manusia dan jin diciptakan untuk menyembah, bukan cuma bercanda, Bang. Aduh, gimana? Terus yang dimaksud hidup ini, hidupnya siapa itu? Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau, betul? Ya, udah. Makanya saya tanya, itu yang ngomong itu Tuhan atau Muhammad? Karena kalau keyakinan saya yang ngomong itu ya Muhammad. Makanya dia banyak bercanda, betul? Gini. Supaya perbincangan ini ada hikmahnya, kita jangan muter-muter, jangan diulang-ulang. Apa kalau sudah diucapkan jangan diucapkan lagi. Oke, sekarang Anda dulu saya tanya. Yang ngomong itu Allah atau Muhammad? Allah Ngomong sama siapa Allah? menyampaikan dengan perantara Jibril kepada Muhammad. Udah mulai ngarang lagi dah, aduh. Ya, terus Nggak ada di situ ayatnya itu yang ngomong itu adalah Allah dengan perantaraan Jibril kepada Muhammad. Nggak ada, itu hanya halusinasimu. Sementara ayat Quran tidak pernah bilang begitu. terus yang bikin Bang Edi nggak percaya dengan kalau itu wahyu ucapan dari Allah itu apanya yang bikin Bang Edi nggak percaya? Karena katanya hidup ini bercanda. Masa hidup ini bercanda gimana? Gimana Anda ini? Hidup kau bercanda? Makanya di dalam Islam tadi saya jelaskan juga kita memiliki kewajiban untuk belajar. Artinya apa untuk belajar itu? Supaya kita memiliki pemahaman yang lebih belajar, Bang? Orang hidup ini hanya permainan kok belajar. Gini, Abang ada HP satu lagi nggak? Nggak ada. Quran ada? Ada, Bang. Coba ambil Qurannya. Teman-teman coba bantuin saya temuin ayatnya, teman-teman. Coba. Saya turun ayat apa? Quran apa? Ayat. Coba di ayat berapa tadi? Hidup ini hanyalah Al-An'am 32. Oke, Al-An'am 32. Coba silakan. Quran surat ke-6 ayat 32. Quran surat ke-6 itu banyak ayatnya mungkin ya. Coba Al-An'am atau Al-Ankabut 64 coba. Ankabut 64. Al-An'am ayat 31 sampai 32. Oke, coba silakan. Al-An'am 31 32 silakan dibaca. 32 sampai 33. Wa mal hayatud dunya illa. Terjemahnya aja, Bang. Jangan Arabnya lah. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, coba ulangi lagi satu kali lagi. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan. Oke, kehidupan di dunia hanyalah permainan dan kelengahan, betul? Ya. Oke, berarti yang bilang hidup ini permainan siapa? Allah. Berarti menurut sudut pandangnya Allah, hidup ini itu hanyalah permainan dan senda gurau. Tapi berarti yang
Abang lupa Allah itu maha bijaksana. Apa yang dikatakan oleh Allah dengan segala kebijaksanaannya tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman dan narasi Abang Edis yang terbatas. Itu jangan dipaksakan, Bang. Mulai lagi nih. Mulai juga. Mulai. Oke lah, karena Anda tidak percaya ya mau gimana? Anda saja nggak percaya kok dengan ayat Qurannya. Misalkan dikatakan nih Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apakah kita menyamakan ayat itu bahwa Allah melihat dengan mata seperti kita manusia, Allah mendengar dengan telinga seperti kita manusia? Beda, Bang. Karena apa? Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Iya, jangan lari ke situ dulu, Bang. Yang kita bahas ini ada korelasinya supaya Abang paham. Yang kita bahas ini bukan itu loh, Bang. Yang kita bahas ini yang mau dibahas Abang paham, tetapi kalau hanya apa? sebatas Abang mengulang-ulang kata, ya udah. Kalau Abang nggak mampu dengan pemahaman tingkat itu dan hanya berspeksi dengan bukan Anda menggantinya sendiri. Masalahnya. Anda rubah, Anda ganti. Kalau Anda rubah, Anda ganti ya gimana? Ada apa, Bang. Saya tidak mencari di sini, tidak mencari kemenangan. Saya tidak mencari kemenangan, saya tidak mencari pembenaran, saya hanya bernarasi juga. Oke lah, kita bercanda. Saya mengagumi Bang Edis kok. Saya mengagumi Bang Edis. Saya selalu mengikuti. Tetapi saya katakan ya bagi teman-teman juga non-muslim di sini, Bang, terutama juga yang non-muslim dan Islam, tolong kita di dalam diskusi apapun hindari penghujatan baik di typing maupun hindari penghujatan itu. Kalau ada yang ilmunya bagus, bisa berdiskusi dengan baik, punya pemahaman yang baik, ayolah naik ke atas, jangan cuma typing di bawah saling menghujat. Saya nggak mau, saya nggak suka Bang Edis dihujat pun, Bang RK dihujat. Saya paling membela itu, Bang. Saya nggak setuju. Itu semua, Bang, untuk kalangan non-muslim maupun yang Islam sendiri. Jadi Bang Edis, memangnya Anda pernah lihat saya menghujat? Enggak, saya kan barusan bilang untuk teman-teman non-muslim dan juga muslim. Bukan saya bilang Bang Edis. Oke, gitu, baik. Bang. Baik, kalau begitu. Baik, kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke, Bang Edis, terima kasih, Bang Edis. Sama-sama, Bang. Saya turunkan ya, Bang ya. Bang Edis. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Maulana Syamsuddin. Pakai peci bukan muslim. Bang, mana dalilnya di dalam Quran tanda-tanda seorang itu muslim adalah dia pakai peci? Silakan. Tidak ada. Makanya saya bilang kalian ini sudah membuat agama Islam versi yang sesat. Mana ada tanda orang Islam pakai peci? Sama seperti begini, Bang. Apa tanda orang Kristen? Terus ada orang yang ngomong pakai kalung salib. Itu namanya tolol. Tanda orang Kristen itu bukan pakai salib. Tanda orang Kristen itu adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bukan tandanya pakai baju merah, pakai salib, ya. Kemudian menyimpan gambar. Bukan itu. Makanya ini saya didik juga sama orang-orang Islam. Tanda orang Islam itu bukan peci. Astaga. Saya ngomong yang benar tapi orang-orang bloon tidak percaya. Itu yang bilang siapa tanda orang Islam pakai peci, Bang Edis? Tadi ada yang bilang. Tadi barusan Anda bilang di awal. Astaga, ini berat juga, saudara-saudara. Yang bilang yang pakai peci itu bahwa orang Islam siapa? Tadi Anda bilang Abang Islam, iya tandanya saya pakai peci itu. Enggak. Saya buka nih. Saya buka. Susah ini, saudara. Bang Edis non muslim pakai peci kok bisa? Ya kenapa nggak bisa, Bang? Buktinya saja Ahok aja pakai peci, dia bukan muslim. Bang, peci itu ini, Bang, ini nasional, Bang, itu ciri khas orang ini ciri khas orang Indonesia. Astaga. Memang susah. Sekarang saya tanya sama Anda. Menurut Quran, tanda-tanda orang-orang yang Islam bertakwa, para pengikut Muhammad itu tanda-tandanya apa? Iman yang Islam itu kan punya rukun iman. Iman kepada Allah ada 6 itu. Salah. Tanda-tanda memang bukan. Kan Bang Edis mah bukan Islam. Saya walaupun bukan Islam, saya ngerti agama Islam. Akan disalahkan. Bang, saya kasih tahu Anda ya. Bang Edis itu non muslim, akan serba salah. Karena Abang itu bukan muslim. Oke, sekarang begini, Bang. Menurut Quran apa tanda-tanda orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad? Tanda-tanda orang Islam itu apa? Ya, mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Salah juga kan? Salah. Bang Edis, karena Edis itu bukan salah, bukan Bang. Islam. Kamu non muslim, Bang, paham?
tanda-tanda seseorang itu Islam bersama-sama dengan Muhammad, tanda-tandanya itu adalah jidatnya itu ada bekas gosongnya. Loh, itu tanda-tandanya, astaga. Itu tertulis. Oh, oke, baik, kita tampilkan. Memang luar biasa mereka tidak percaya dengan saya ya. Bang Kita Edis, tampilkan Bang ayatnya. Boleh saya tanya Bang Edis? Iya, sebelum itu kita buktikan dulu saya bohong atau tidak. Ya, benar. Aduh. Apapun perkataan Muslim ya pasti salah. Nih, biar Anda tahu ini tanda-tanda orang Islam. Nih, menurut Al-Quran ini tandanya. Ini loh nih. Inilah tanda yang nampak bahwa orang. Anda jangan sambil ngobrol. Dengar, Bang Algi. Sekarang saya tanya Anda, percaya nggak Anda bahwa Quran menyebut tanda-tanda orang-orang yang bersama Muhammad, mereka ruku dan sujud adalah ini? Bukan. Ada dalilnya enggak? Oke, kita tunjukkan dalilnya. Disangkanya kita bohong, saudara. Baik. Surat Al-Fat ayat ke-29. Kalau saya ngomong itu bukan ngasal. Ini surat Al-Fat ayat 29. Betul atau salah? Terus saya orang Kristen kejedot ya tanda-tanda menjadi Islam atau benar? Betul atau salah? Kalau gitu ada. Kalau gitu berarti orang non Muslim juga kalau hitam keningnya berarti tanda orang Muslim itu. Nah, makanya saya bilang. Nih, kita bacakan, perhatikan ya. Nih, lihat ini. Anda lihat ke sini. Dikasih tahu nih. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Perhatikan nih. Nih, Bang. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud ada. Betul? Iya. Makanya saya bilang tadi, tanda seorang itu Islam bukan peci. Salah, tapi ini. Nih, tandanya ini. Kok kau bilang peci? Tidak ada dari Aduh. Tanda-tanda mereka nampak dari wajah mereka, di muka mereka terdapat bekas sujud. Betul? Betul? Betul. Iya, kok kau bilang peci? Siapa yang bilang peci? Tadi di awal kau bilang saya Edis, Islam, tandanya kata saya gini, pakai peci. Ketika saya pakai peci, pasti Bang Edis beranggapan saya itu Muslim gitu kan? Kata siapa? Ketika Bang Edis pakai peci, itu sama Bang Edis itu akan disangka orang Islam. Kata Tapi Bang siapa? Edis dengan tujuan Bang Edis itu bukan untuk apa? Memastikan bahwa Bang Edis itu Muslim, tapi tidak lain dan tidak bukan Bang Edis itu akan melecehkan orang-orang Muslim. Melecehkannya di mana? Silakan. Silakan. Di mana melecehkannya? Karena kalau Tunjukkan. Bang Edis tidak memakai peci, itu kan terlepas daripada pelecehan orang Muslim. Ya, makanya sekarang saya tanya, tunjukkan pelecehannya. Silakan. Gini Bang Edis, ketika saya orang Islam memakai kalung, apa itu? Jangan ke yang lain dulu gini. Tunjukkan satu. Saya kan pakai peci nih. Terus saya sudah buktikan pakai peci ini tidak membuktikan dia Hindu, dia Islam, dia apa, nggak membuktikan. Ya, karena tidak ada dalilnya. Kalau Indonesia udah membuktikan. Tenang dulu. Nanti gantian bicara. Itu tidak ada dalilnya, tapi itu udah ciri khas bahwa di Indonesia ketika ada Muslim itu memakai namanya peci, pendapat umum, bukan Quran. kalau peci hitam itu betul bukan, karena itu secara nasional. Tapi Ya kalau peci seperti ini itu orang Muslim. Ya sudah, sekarang pertanyaan saya sekarang kepada Anda. Aduh, jadi lupa tadi saya ngomong apa pertanyaannya tadi. Gini, tunjukkan kepada saya satu yang melecehkan. Begini Kak Edis, itu kan udah tertera tuh klubnya ya, al-ustad. Karena di non muslim tidak ada ustad yang namanya ustad. Itu al-ustad itu berada di muslim. Oke, Ketika kamu menggunakan kata ustad tapi kamu non muslim, itu kamu melecehkan orang muslim. Astaga. Mulai muncul.
Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, apa arti ustadz atau al-ustadz? Guru. Guru. Sekarang saya tanya, orang Kristen punya guru juga nggak? Tapi kan bukan untuk orang Kristen al ustadz itu. Bukan untuk non Oke, muslim, sekarang, untuk muslim. orang Kristen Karena Arab ada kepercayaan nggak? kita berbeda. Bang, saya tanya, ada nggak orang Kristen Arab? Naik dulu ke atas, Bang. Jangan kau makin turun. Ada tidak orang Arab tapi Kristen? Orang Arab tapi Kristen. Hmm. Ada nggak orang Prancis Islam? Itu kan ada nggak orang Inggris Islam? Itu kan pertanyaan seperti itu bolak-baliknya. Ada berarti ya? Ada ya? Ada ya? Ada nggak? Oke, lanjut. Oke. Nah, untuk orang Arab yang Kristen, bagaimana kalau dia menyebut guru agamanya? Di Arab ada orang Kristen non Muslim. Ya boleh buat ustaz juga. Boleh. Iya. Makanya kalian ini membuat diri kalian blow on sendiri. Namanya ustadz itu bahasa yang netral, bukan punya agama Islam. Ustadz itu bahasa Arab yang artinya guru, ya kan? Nah, kalau guru agama Kristen artinya al-ustadz, al-kristeni. Ini gimana sih kalian ini? Aduh. Memang susah ini kalau korban bahasa Arab. Seolah-olah Arab itu artinya Islam. Berat ngomong sama Saya kalian. mau nanya nih, Gadis. Berat ngomong sama kalian ini susah. Gadis, boleh saya Pokoknya nanya? asal Arab, assalamualaikum. Islam. Salah, Bang. Bahasa itu bukan milik agama tertentu. Bahasa itu Semua sifatnya pernyataan- netral. Semua pernyataan Muslim itu dibantah Bang Edis, non Muslim pasti salah kan? Karena beda keyakinan pasti. Begini Mbak Edis, boleh saya tanya nggak? Silakan. Gini Mbak Edis, untuk di Muslim itu, di Islam itu bahwa Yesus itu kan Nabi Isa ya. Nabi Isa itu kan kalau di ajaran Muslim itu disunat. Kenapa pengikutnya nggak disunat? Astagfirullahaladzim. Fitnah yang nyata. Bang, jangan merokok, Bang. Nanti Abang kena ban. Jangan merokok. Bang, saya memberikan challenge dan tantangan kepada Anda. Buktikan, jangankan Nabi Isa, tunjuk satu nabi di dalam Quran yang sunat. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan, tunjuk, sebutkan satu nabi yang sunat dalam Quran. Silakan. Silakan. Mau menang sih sama Al-Quran terus-terusan. Ada nggak? Algi? Ya Bang. Astaga, kita ngomong sama dia dicuekin. Bang, tunjuk Masalahnya apapun perkataan. Bukan, kita Anda ini pasti memfitnah loh. Anda katakan Isa sunat. Di mana dalam Quran Isa itu sunat? Tunjukkan. Kalau di Al-Quran nggak ada. Ya terus kenapa Anda fitnah? Kenapa kamu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada? Sesungguhnya barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dialah tukang sulap dan tukang sihir. Siap Bang Edis, terima kasih ya, udah dinaikin ya. Maaf nih. Ya sudahlah, ya udah. Ya, maksudnya gini kan. Ini Bang Edis, kita kan sharing. Betul, Tapi kita saya mohon sharing, maaf. Bang. Saya suka Mohon Abang maaf. tidak marah-marah. Banyak Muslim yang naik ke sini itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, Enggak, Bang. Gitu loh. Kalau Abang senyum, ya kan, masih menunjukkan ciri-ciri rahmatan lil alamin, ya kan? Ya, Bang. Yang lain menunjukkan amarah lil alamin. Begitu. Kalau Anda kan Iya. al senyum lil alamin, yang lain-lain al marah lil alamin. Ya, Bang Oke. Edis, makasih ya. Sama-sama. Aku impress aja sih Bang sebenarnya dengan banyak sih dari video-video Bang Edis yang udah saya tonton gitu kan. Nah, jadi I don't want hide anything, aku jujur aja sih kayak seperti yang Bang Edis bilang, benar sebenarnya kebanyakan kita ngikut-ngikutin aja sih sebenarnya nih di Iya. di Muslim culture ini. Jadi banyak orang yang nggak tahu juga arti Al-Quran ini kayak gimana gitu kan. Oke lah, kita memang belajar dari kecil, kita Ya, dari tetapi kecil, cuman- iya Bang, oke, baik, saya sudah nangkap Bang, maksud saya begini. Anda mengatakan bahwa Anda menonton video-video saya, lalu Anda setuju dengan video-video saya tersebut. Banyak orang Islam membaca Quran tapi tidak ngerti apa yang dia baca.
Alif lam mim ya, amin. Apa yang barusan Anda baca? Nggak tahu apa, pokoknya baca aja huruf Arabnya. Nah, kan banyak yang seperti itu. Terus video-video lainnya, dan Anda mengatakan benar. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kenapa Anda masih tetap jadi orang Islam? Nah itu Nah, pertanyaannya. Ini juga yang jadi yang apa? Pertanyaan besar buat diri saya juga sih sebenarnya Bang. Makanya pengen banget sih ketemu apa namanya juga nanya-nanya di pemuka agama yang besar lah di sini di Indonesia gitu kan. Oke, coba Bang begini, karena banyak orang yang ngomong ini Anda jangan-jangan Anda ini Kristen nyamar Anda. Coba Bang, Anda betul-betul seorang Islam? Islam. Oh, coba Bang, bacakan kami satu ayat di dalam Al-Quran. Apa ya? Surat apa saja lah, terserah. Contoh surat apa, ayat kursi kah, surat apalah, terserah. Yang Anda ingat saja. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam Sudah, yajidka cukup, sah. Muslim. Jadi bang, banyak ya muslim pun setuju, terutama orang-orang Islam yang kritis begitu. Yang disampaikan itu benar gitu. Memang faktanya emang begitu. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan tadi tuh Bang, kembali tadi. Terus Anda bener-benerin saya kok Anda masih saja Gini, Nah, itu, silakan. apa namanya? Makanya aku mau nanya nih Bang, yang Bang Edis pakai aplikasinya untuk nyari ayat-ayat Al-Quran sama artinya itu apa sih? Oh banyak Bang, kita pergi saja di Google di Play Store ya kan. Kalau Anda pakai Android, cari saja di situ Al-Qur'an kata per kata atau Alkitab kata per kata begitu. Nanti kita bandingkan begitu. Oke. Banyak Bang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Oke. Cuman yang saya sayangkan itu 98% orang ya, itu tidak pernah membaca isinya Bang. Dia cuman agama-agama ikut-ikutan saja. Nah, makanya saya pengen tahu aplikasinya Bang, biar apa namanya? Biar saya mungkin bisa pelajari gitu kan. ya itu tadi yang saya sebutkan tadi Bang, bisa di-download di App Store ya. Coba nanti lihat saja, berbandingkan. Jadi nanti kita buka ayat Quran, bahas ini, nanti di Alkitab itu udah ada. Jadi bahkan saya pernah katakan Bang, sekitar 75% lah, kurang lebih 75% yang ada di dalam Quran itu ada dalam Alkitab. Oke. Sulit bagi saya apalagi ketika sekarang di sini di apa namanya? Sorry Bang Edis, di Indonesia sekarang ini lagi heboh-hebohnya apa namanya? Warung mie babi gitu kan. Yang gini, ya ketika- orang nolak itu warung itu dibuka, tapi bagaimana dengan ceritanya para pemuka-pemuka ama yang menghamili santrinya ini loh, sampai 50 orang. Aduh. itu memang salah satu fakta juga yang miris Bang. Banyak orang Islam ya. Coba kalau misalnya lihat daftar di KPK itu koruptor yang beragama Islam itu. Salah satu contoh misalnya Angelina Sondak begitu. Coba suruh dia makan babi. Saya jamin dia nggak bakal mau. Nggak bakal dia mau dikasih babi. Haram. Kasih dia duit hasil korupsi waktu dulu. Bang Edis, banyak Bang. Gitu Bang. Ya itu fakta Bang. Gini, banyak orang Islam itu Bang udah pakai jilbab panjang, sudah pakai cadar, maling di Indomaret, ya kan? Asli. Sudah pakai jilbab, sudah pakai ini apa, ya kan? Di TikTok, di apa, goyang-goyang, Ya. goyang bahenol segala macam. Padahal itu Apalagi dilarang ya kan di agama Islam. banyak Bang, pokoknya. Tapi kalau suruh makan babi, oh no, haram, babi haram. Ya. Begitu Bang. Makanya Bang, intinya yang mau saya katakan begini, ada suatu kesalahan besar di dalam pemahaman akan agama ini Bang. Gitu. Ya. Agree. Setuju Bang, setuju. Padahal kalau dia makan babi Bang, yang rugi siapa? Orang lain tidak rugi. Makan babi dia sendiri yang nanggung dosanya. Tapi kalau dia korupsi Bang, Dari pengalaman Bang Edis nih selama live kayak gini nih, pernah nggak debat sama Ustadz yang ada beberapa ustadz yang betul-betulan ustadz, tapi aku itu begitu. Sementara kalau bukan ustadz, dia akan menolak mati-matian bahwa Muhammad bukan robnya orang Islam. Sementara yang mengakui bahwa robnya orang Islam itu memang pentolan-pentolannya. Zuma mengakui bahwa Muhammad itu rob, Yusuf PI mengakui, Rifa mengakui, Tasik Ngaji mengakui. Yang nggak mengakui itu orang Islam yang nggak pernah belajar bahasa Arab.
begitu. Dan saya sangat rindu sebenarnya ada seorang ustadz seperti misalnya Abdul Somad kah, Khalid Basalamah kah, atau siapa lagi, Adi Hidayat kah, untuk berdiskusi dengan saya, Felix Siau kah. Tapi saya khawatir bahwa nanti mereka akan, kalau naik ke sini pasti Edis kamu betul lah itu. Gitu. Keren. Coba saya yakin betul. Kalau saya berdiskusi dengan Abdul Somad, saya mau tanya apakah betul bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Begitu. Kalau Bang Eris mau nanya ke saya, aku nggak ngerti sama sekali. Ya, makanya saya undang lah yang ngerti agama Islam. Oke. Tapi ya makasih Bang udah di Sama-sama, Pak. kesempatan. Sama-sama. Ya, semoga Abang makin belajar lagi, karena sesuatu yang dipaksa-paksa itu juga nggak baik, sesuatu yang instan itu juga pasti nggak baik. Makanya Abang belajar, buka 2 kitab itu, Bang. Abang buka Al-Quran, Abang buka Alkitab. Jangan katanya orang. Selama ini katanya Quran tuh jelek, katanya Alkitab tuh jelek. Jangan mau katanya. Kita buka, kita pelajari, dan itu sudah saya lakukan, Bang. Saya sudah buka isi Al-Quran, saya sudah buka isi Alkitab, udah saya pelajari, Bang, kurang lebih 13-14 tahun. Saya baca semua bolak-balik. Saya tidak mungkin bisa mengingkari kenyataan bahwa isi di dalam Al-Quran itu banyak yang, cuman nanti kalau saya bilang gitu dibilang penistaan agama, tapi ini menurut keyakinan saya ya. Setelah saya pelajari, saya yakin isi dalam kitab Anda itu banyak ngambil dari dalam Alkitab, Bang. Banyak isinya yang diambil dari situ. Apalagi saya kan punya anak 3 orang, yang campuran maksudnya Bang Edis. Ibunya orang Prancis gitu. Jadi ya sudah pasti mereka kan kalau dari kepercayaan ibunya ya sudah pasti mereka mau rayain Natal kayak dan sebagainya gitu kan. Tapi sebagai bapak dan sebagai orang Muslim yang hidup di kampung di sini, jadi saya merasa gimana gitu Bang Edis. Cuman ya harus belajar dulu, Bang. Jadi Abang harus belajar dulu. Belum tentu juga istri Abang itu dia ngerti dengan istri Abang apakah benar-benar seorang Kristen atau dia hanya Kristen KTP juga atau bagaimana? Ya nggak begitu anu juga sih sebenarnya, cuman kan maksud saya tahulah bagaimana panas. Ya memang gitu, Bang. Loh, saya sering dapatin begitu. Ada perayaan Natal, haram mengucapkan Natal, dikasih haram gongsi pacai, haram dikasih angpau, halal. Memang orang-orang munafik. Gitu. Oke, Bang Edis, makasih ya. Oke. Jadi ini. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, good luck. Di luar gereja ini tidak ada keselamatan. Di luar gereja ini nggak ada keselamatan. Aku cuma mau nanya satu, ini aja jawabannya masih mengganjal hati saya, yang sampai detik ini belum berani saya memutuskan milih di antara 2 ini, antara Protestan maupun Katolik. Misalnya suatu saat jati diri saya di agama ini, satu ini yang membuat saya ini agak maju. Sebentar sedikit. Berarti ada niatan mau jadi orang Kristen? Ya dibilang ada, tapi saya jujur takut. Saya mengaku di lingkungan saya pun agak takut, karena ya maaflah, cemooh lah yang nanti di apa? Jangan lihat orang lain. Kita tidak hidup berdasarkan kalau kerjaan ngaruh, Bang. Didiskriminasinya aduh ngaruh, Bang. Aku bukan mitnah ya, ini memang yang dialami lah. Yang sudah itu ngaruh, Bang. Hanya mau ngaku pun juga takut aku memutuskan mau Katolik, mau Protestan. Loh, takutlah saya memutuskan, tapi saya masih belajar, masih mencari tahu dan banyak baca-baca buku, sejarah, Alkitab. Nah, yang bikin saya mandek itu satu. Ini katanya, misal contoh, di luar gereja ini nggak ada keselamatan, di luar doktrin gereja ini nggak ada keselamatan, di luar, sorry aku nggak nyinggung manapun yang di luar apostolik nggak ada keselamatan loh. Bukannya keselamatan itu katanya mengimani dan mau percaya sama sang juru selamat itu sendiri ya. Aku cuma mau nanya itu aja. Kalau di luar gereja itu udah ini dijawab. Itu udah dijawab tadi, udah dijawab. Oke, baik, begini. Saya jawab ya. Tadi sebenarnya Kak Dewinta sudah menjawab langsung. Keselamatan itu bukan berada di bawah bangunan gereja, bukan berada di bawah satu naungan organisasi. Tidak. Keselamatan itu berada pada Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa. Nah, sekarang masalahnya adalah, betul, jadi Anda sebenarnya sudah menjawab, dan jawaban Anda itu tepat. Tidak berada di bawah naungan atau organisasi. Keselamatan bukan berada di bawah naungan atau organisasi tersebut. Ya, Anda mau di gereja apapun, Anda mau di gereja bangunan apapun, tidak menjadi masalah selama gereja tersebut mengajarkan yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, saya cuma mau bilang, penyembahan kepada patung-patung Maria, kepada patung-patung Santa, kepada patung yang katanya patung Yesus, bukan pengajaran Tuhan Yesus. Baca Alkitab, tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan nyembah patung.
Iya. Seperti itu. Iya sih, kalau di luar, sorry ya Bang, kalau berbicara mau itu patung atau Pak, nggak, saya nggak mau karena itu saya takut menyinggung satu sama lain. Aku hanya cuma satu tadi yang mengganjal, yang membuat saya belum memutuskan mana nih jati diri saya yang akan saya lakukan. Cuma satu itu aja sih Bang, yang masih mengganjal sampai detik ini, masih ibaratnya masih maju mundur gitu loh Bang, masih maju mundur. Kalau saya sarankan, kalau mau memilih gereja atau organisasi tertentu, datanglah kepada gereja yang biblikal, yang tidak sembah-sembah patung di dalamnya. Ya mana Bang, aku mah kalau sembah-sembah itu sih aku yakin nggak ada pada sembah-sembah kayak gitu, aku yakin sih. Cuma ya Ada. Sebentar, saya kasih tunjuk. Ada. Begini, masalahnya banyak orang itu tidak mau mengakui itu. Tidak boleh kita hidup dalam kemunafikan. Saya kasih tunjuk ya, Kak Dewinta ya. Nih, saya kasih tunjuk-tunjuk nih. Nih, sebentar. Ada penyembahan-penyembahan itu ada. Oke. Pertama ya, saya kasih tunjuk dulu. Oke. nanya ke situ lagi apa? Tenang, pelan-pelan. Saya mau tanya dulu. Ini yang dikalung-kalungin ini, yang dikalung-kalungin, dibunga-bungain ini ya, dihormat-hormatin, disujud. Menurut Anda, ini dikultuskan dan disembah nggak? Gimana ya? Kalau disembah sih nggak mungkin, tapi kalau dari, aku nggak mengatakan mereka nyembah ya, cuma kan kalau dari bentuk fisik, kalau misalnya fisiknya nunduk atau apa, ya kalau secara fisik bisa dibilang nyembah. Tapi kalau dari keimanan hati, ini menurut sudut pandang saya ya, kalau dari keimanan hati nggak mungkin mereka itu menyembah patung, itu enggak. Ada. Oh, saya tunjukkan. Baik. Ada loh. Saya ya Bang, maaf ya, saya nggak mau nyinggung pihak manapun loh ini, karena kan awal mula saya pengen naik di sini tuh cuma mau bertanya itu, nggak mau jauh-jauh. Ini ngapain? Coba lihat, perhatikan. Oh, itu sih Saya kalau putar lagi ya, sebentar. saya Saya putar lagi ya. Nih, saya putar lagi. Lihat. Lihat aja. Kelihatan? Nah, itu sebenarnya tidak beda-beda jauh seperti ini. Nggak beda-beda jauh, sama kok, sama itu. Nah, Iya, ini kalau wajahnya agak sedikit cantik, sama RK langsung dibilang Bunda Maria yang terkasih. Iya. Iya, cuman karena kalau wajahnya itu RK nggak mau dia. Kalau cantik begitu, bule, baru dibilang sama RK Bunda Maria yang terkasih gitu. Kalau dijelasin kata-kata, kan kata-kata kan bisa disangkal tuh Bang. Oh iya itu ini Mbak, kalau dilihat dari apa ya, secara fisik misalnya saya nunduk atau apa, ada yang bilang sujud, ada yang bilang nyembah. Tapi kan gini loh Bang, kalau dibicarakan lewat secara hati, secara keimanan itu tidak menyembah seperti yang dibilang seperti Bang Edis. Tapi maaf ya, saya jujur, saya netral. Mau Katolik mau Protestan semua baik, mana apa ya, baik apa adanya. Cuma kan tergantung lagi, saya kan sini tujuannya hanya apa ya, melegakan ganjalan hati saya. Itu loh yang saya pertanyakan, itu cuma mau apa ya, itu tadi loh, di luar bangunan ini, di luar tempat Baik. ini, di luar tempat Maka ini, untuk ada itu, belakang. ya, Kemana baik, itu loh, nggak baik. jauh-jauh. Baik. Jadi intinya, kalau kita sudah berdebat, sudah buntu, kita kembali saja kepada Sang Juru Selamat. Apa? Pernahkah Sang Juru Selamat mengajarkan atau menyuruh untuk membungkuk sujud di hadapan benda-benda mati? Tidak pernah. Bahkan dilarang di dalam Alkitab. Seperti itu. Setuju? Iya. Oke. Baik, Mungkin itu. Tapi balik lagi di sini kita damai ya Bang ya. betul. Ada- Kita damai kok. Kita damai. Selama gini. Aku mau Abang semuanya ini semua damai, yang ada yang Betul, mau- saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Makanya justru ini yang menjadi kritik ya. Ketika saya mendebat orang-orang soal agama, banyak orang-orang itu bukan mendebat agama lagi, tapi mereka sudah lari bagaimana cara supaya Edis ini dibinasakan, dipotong lehernya. Lu iya, betul. Coba selama saya berdebat, berapa banyak orang yang membawa arit, membawa pisau, membawa pistol begitu, awas kamu begini. Berapa kali? Tapi kalau untuk membantah argumen, tiada mampu dan tiada sanggup. Nggak sanggup. Aduh, ya Allah, aku kena mental, aku baca komentar netizen. Ntar aku gemes aku. Jangan, tenang, begini. Ngaku dari sini, ngaku dari sini. Ya ampun. Ya, jangan gini. Kita hidup begini. Manusia hidup itu dari firman Tuhan, bukan dari congor orang. Begitu. Iya sih Pak. Ya. Tapi kan juga punya kelemahan Bang, lihat ini. Iya, berlatih supaya pandangan kita itu hanya kepada Sang Juru Selamat, seperti itu, ya. Baiklah. Terima kasih ya, Bang, ya, atas jawabannya. Sama-sama Kami Kak minta Dewita. maaf kalau- Silakan, Haris Siregar. Edis TV Alpalawaki, cak cocok Ustad, pengecut. Loh, belum sudah marah. Anda Alpalawaki. Dengarkan saya. Ya. Walaupun Oke. saya sambil bercanda, apakah yang saya katakan itu salah atau benar?
Capek aku dengan narasi ini. Sekarang aku dulu cakap. Dijawab dulu. Jawab dulu. Itu salah. Apakah yang saya katakan itu narasi saya itu benar atau salah? Salah itu yang kau bilang. Yang mana Kau yang bodoh. salah? Yang salah yang mana? Yang salah kau bilang kami harus beriman kepada Taurat dan Injil. Ya kan? Astaga. Iya kan? Betul kan? Bukan ke Quran yang menyuruh kamu beriman kepadanya? Sekarang aku tanya sama kau, di mana sekarang Taurat sama Injil yang asli? Di mana? Sebelum ke situ, Quran menyuruh tidak? Beriman kepada Taurat dan Injil, tapi mana yang asli? Biar kami baca. Mana yang- Iya, berarti benar yang saya katakan. Iya, tapi sekarang mana yang asli? Loh, Yang asli kan? masalah yang asli yang mana? Kalian tidak percaya bahwa yang asli yang ada di tangan kami. Dari mana Itu masalahnya kamu tidak percaya. Oke. Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Oke, ada. baik. Tolong bukakan. Baik, tolong bukakan sebentar. Kita buka ya. Kita diskusi yang baik. Anda bilang Quran menyuruh, memang betul Quran menyuruh, kok Anda salahkan saya? Menurut bahwasanya Taurat dan Injil itu kami imani itu hukum untuk orang umatnya Musa dan umatnya Isa pada waktu itu yang kami imani. Oke, coba buka Quran surat. Oke. Quran bentar. Jangan salah paham, beriman tapi Al-Quran baru aturan yang kami imani, yang kami ikutin. Begitu Edi Salam Ustati Al-Bodomi. Bentar. Bukakan Quran sebentar ya Bang ya, sabar. Siapin bodrek teman-teman ya, siapin bodrek. Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut ayat 46. Silakan dibaca. 46. Oke. Surat Al-Ankabut ayat 46. Ya. Bentar ya. Jangan lama-lama ya, Iya. silakan. Iya, kita buka dulu. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Terus. Ya, melainkan dengan cara yang baik, ahsan namanya ya. Terus. Kecuali dengan orang-orang yang jolim di antara mereka. Terus. Oke, dan katakanlah wahai Muhammad itu Dan kepada katakanlah Muhammad. sebentar nih. Dan Ya, katakanlah terus. Nah, dan katakanlah wahai Muhammad, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Hanya Itu kepadanya kami jawabannya. Ketika di abad ke-7, sebentar. Ketika di abad ke-7, Muhammad disuruh ngomong, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan juga kepadamu. Betul? Ya, oke. Berarti betul. Muhammad beriman nggak kepada kitab yang dipegang oleh ahli kitab itu? Beriman kepada kitab terdahulu. Beriman. Abad ke-7, sebentar dulu, tenang, gantian. Nanti ada waktu abang bicara, gantian. Oke, Abad silakan, ke-7, abad ke-7, tahun 700, ada nggak ahli kitab? Ada ahli kitab adalah dari orang Yahudi dan Nasrani. Oke, Di Madinah, ada nggak kitab mereka? Pada waktu itu kan sudah banyak campuran-campuran, bukan yang Ya, asli. disuruh lagi. beriman nggak Muhammad di situ? Beriman kepada kitab yang asli. Iya, berarti ada nggak Kepada kitab yang- yang asli di situ? Kepada yang diturunkan kepada Musa dan sebentar. Isa. Ada nggak kitab yang asli pada waktu Muhammad di situ? Di ayat ini? Waktu Muhammad pada turun ayat itu, Ya. kitab yang asli itu dipegang Ya. orang itu, Ya. tidak ada lagi itu. Kalau begitu Tidak kenapa Muhammad ngomong beriman kepada kitab yang ada padamu? Iya, kamu beriman kepada kitab yang dulu diturunkan kepada Musa. Inilah kamu Kepada sudah disesatkan Isa. oleh para ulama. Kamu disesatkan bahwasanya Injil Tidak sudah paham. tidak ada lagi. Itu mereka ngomong Tidak Injil ada. sudah sebentar, Bang. Injil sudah tidak ada lagi. Itu kalimat provokatif para ulama supaya kamu jangan percaya kepada Injil. Jadi sekarang tanya sama Bang Edi. Tanya sama Bang Edi. Injil mana yang harus dibaca sekarang? Taurat mana dan Injil yang ada pada tangan kami orang-orang Kristen. Itu biblos, bukan Injil, itu Oke, biblos. buka Injil Matius pembukaannya. Saya buka ya, saya buka nih. Buka, Injil Matius buka. ayat yang pertama. Loh, kita buka ya. Itu biblos, bukan sebentar. Injil. Markus ya. Sabda. Injil itu wahyu yang diturunkan Allah Markus kepada 1. Isa. Iya, Bukan sebentar. tulisan Paulus. Iya, Bukan tunggu tulisan dulu. Lukas. Oke. Bukan tulisan Yohanes. Baik, saya buka ya. Markus pasal yang pertama, pembukaan kitab Injil. Ya, pembukaan kitab Injil. Perhatikan Jadi nih. pahami. Ya, oke. Inilah permulaan, dengarkan Bang. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Itu tuh Injil. Nah, sekarang karena kamu sudah dicekokin para ulama, Injil sudah tidak ada lagi. Injil sudah dipalsu. Nah, karena racun ustadz-ustadz itu sudah meracuni kamu, sekarang kamu tidak mau lagi percaya kepada Injil. Sementara habis ini Anda bicara. Sementara abad ke-7, tahun 700, Muhammad berkata, "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu, sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu." Betul? Ya, betul, Nah, betul. berarti menurut Quran, pada waktu abad ke-7, kitab yang ada pada tangan ahli kitab itu diimani sama Muhammad, betul? Diimani itu
kami yakin mulai ditambah mereka mulai berkeras hatimu. nggak paham. Kok nggak paham? Saya bacakan nih. Kalau Surah kamu beriman kepada Al-Ankabut. itu, benar dulu, Bacakan Bang. Bang ya. Kenapa kamu Al-Ankabut berdoa ayat 46. Ku bacakan nih. Ku tampilkan di layar. Al-Ankabut. Baca tadi itu udah aku baca. Kan udah aku baca tadi. Ya karena kau pelintir-pelintir. Nah ini biar nggak pelintir-pelintir. Nih ya. Kita bacakan. Bacakan. Baik. Dan janganlah kamu ingat ayat ini diturunkan tahun 700. Betul? Oke. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali kita boleh berdebat kan dengan cara yang baik. dengan baik, dengan yang paling baik, bukan dengan maki-maki. Betul? Tidak ada, kita tidak pernah maki ya. Melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Ya, Dan mungkin katakanlah, ini. perhatikan, disuruh berucap. Ini loh yang disuruh kalian katakan kepada ahli kitab. Bukan kami, Rasul disuruh. Iya, Rasul kalian kan harus contoh. Ya, lanjut. Masa Rasul tak kalian contoh? Dan katakanlah wahai Muhammad. Dan katakanlah, kami berarti banyak orang nggak? Iyalah, semua lah. Oke. Semua Kami beriman, perhatikan. Kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Bagaimana mungkin disuruh beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu kalau kitabnya sudah palsu? Masa kalau kitabnya palsu, kami beriman kepada kitab yang sudah diturunkan kepada kamu yang kamu palsukan itu? Gak mungkin. Loh, kitab-kitab palsu itu provokasi para ulama biar kitab mereka yang laku. Jadi sekarang di mana yang asli? Injil yang asli mana sekarang? Yang asli yang ada di tangan kami. Yakin itu asli? Injil yang asli? Loh, oke, kalau begitu tunjukkan yang asli. Oke, kamu berkata di tangan kami bukan yang asli. Tunjukkan yang aslinya. Dari mana bisa dikatakan wahyu ilahi itu asli? Dengar dulu. Tunjukkan yang aslinya. Tunjukkan. Oleh karena kami tidak bisa menunjukkan yang asli, makanya kami tidak perlu itu kami jadikan Berarti petunjuk. kamu halu. Itu namanya kamu berhalusinasi. Contoh begini. namanya wahyu Sebentar, ya, contoh ilahi. begini, Bang. Abang, saya bawa sertifikat. Oke? Sertifikat tanah nih. Terus abang bilang, palsu itu, palsu sertifikatmu, palsu. Sekarang, mana yang asli? Ya nggak tahu, pokoknya itu palsu. Itu namanya abang halu. Dikasih tahu ini kitabnya, Anda bilang palsu. Anda suruh nunjukin yang asli, Anda nggak bisa. Karena nggak mungkin kalau itu asli, itu bahasa Yunani. Ya sudah, Asli. kata Injil itu sendiri bahasa apa? Bahasa Quran. Injil itu Oke, bahasa Quran. akar kata dari akar kata apa? Akar kata Injil itu bahasa Quran. Kalau Iya, bahasa- Injil. Akar katanya apa? Ya, Injil kalian yang tahu apa akar katanya? Injil itu dari dua kosakata, Evangelion, bahasa Yunani. Makanya Quran sendiri menyebutkan bahwa Injil itu berbahasa Yunani. Sedangkan Oke, bisa itu kita tunjukkan datanya. Kita tunjukkan datanya. Loh, Anda dikasih data, Anda ngeyel. Baik, saya tunjukkan datanya. Israel. Oke. Perhatikan. Injil etimologi. Perhatikan. Kita kalau ngomong pakai data, Bang. Perhatikan. Nih ya. Injil itu istilah bahasa Yunani yang dicolong ke dalam bahasa Arab. Nih, perhatikan. Kata Injil Ya, berasal dari bahasa Yunani. Nih, akar katanya nih. Evangelion. Yang mengucapkan gabungan kata. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Ya, oke. Yang merupakan gabungan kata. Artinya baik atau lega. Angelion artinya kabar atau pesan. Jika digabungkan, dengar dulu. Jika digabungkan, berarti kabar baik atau berita gembira, berita suka, berita sukacita. Masuk ke dalam bahasa Arab. Dengar, masuk ke dalam bahasa Arab. Injil, nih Injil, yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Injil. Jadi Al-Quran itu mengkonfirmasi kalau Injil itu memang bahasa Yunani. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Mantap kan? Ya, mantap sekali lah. Lagi-lagi memang tidak ada Muslim yang mempan terhadap Edis begitu ya. Dan inilah yang cocok dan inilah bagian daripada kehadiran Edis begitu. Kehadirannya itu untuk menolong ya, saya sebut menolong teman-teman kita Muslim supaya mereka lebih giat untuk mempelajari Quran, hadis dan keislaman mereka. Tidak seperti para mualaf dan juga ustadz-ustadz yang setiap hari kerjaannya mengutak-atik Alkitab, tapi ketika mereka ditanya, mereka justru semeraut terhadap apa yang mereka pahami terhadap imannya, malah ngamukan, malah ngancam, dan juga malah mau melaporkan ke polisi. Begitulah kondisi mereka. Karena
kalau mereka membahas tentang kekristenan, itu dakwah teman-teman ya. Itu dakwah, jadi bukan penistaan ya. Jadi yang menista itu hanya Kristen ya. Kalau bahas Islam, kalau mereka mencubit-cubit kita, mereka bebas begitu ya, dan didukung. Tetapi kalau kita cubit balik dengan membahas Islam, hati-hati, 1 kali 24 jam bisa terjadi yang tidak diinginkan. Tetapi itulah pengikut Tuhan teman-teman ya, pengikut Tuhan di jalan Tuhan, bahwa ketika seseorang itu hendak memberitakan Injil, baik dengan cara berdebat seperti itu pun, berdiskusi, maka ada risikonya. Masa kita sebagai orang percaya hanya bertahan terus ya kan, tanpa nggak menyerang begitu ya? Masa mereka bebas untuk menyerang kekristenan, kita tidak diperbolehkan? Rasanya kan tidak adil begitu. Harus seimbang dong. Kalau Islam bisa membahas tentang kekristenan dengan begitu lantangnya, kenapa kita nggak bisa dong membahas tentang keislaman dengan lantang juga? Kalau memang mereka tidak siap, ya udah diakhirin saja, dan suruh para ustadz atau para mualaf yang doyan sekali membahas kekristenan dan Alkitabnya dengan cara sembarangan, supaya tidak terjadi lagi debat-debat yang menimbulkan hal-hal yang tidak mengenakan. Oke teman-teman, kalau kita mendengar video dari awal hingga akhir, maka ada beberapa poin yang penting untuk kita pahami. Pertama, tidak ada persamaan antara Kristen dan Islam pada intinya. Sejarahnya berbeda. Kenapa sejarahnya berbeda? Karena memang tahun datangnya juga berbeda begitu ya. Islam baru belakangan datang dibandingkan kekristenan, bahkan 700 tahun bedanya begitu. Yang kedua, kisah-kisah di Alkitab itu tidak bisa diubah seperti selera teman-teman kita umat muslim ya. Misalnya Abraham hadir di Mekah seperti dalam diskusi itu. Hal itu tidak mungkin terjadi kalau kita bisa memahami, karena Abraham pada intinya sudah meninggoy setelah dia selesai bertugas pada zamannya. Jadi tidak mungkin di abad ke-7 itu dia datang kembali hidup menjadi manusia lalu datang ke Mekah begitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada misunderstanding dalam sejarah penulisan begitu. Nah, disinilah tantangan bagi teman-teman kita Muslim untuk sibuk membahas dan mencari tahu keimanannya. Benarkah kisah-kisah yang ada di Al-Quran atau di hadis-hadis itu sesuai dengan fakta sejarah atau jangan-jangan berbeda. Nah, dan di sini tidak perlu baperan begitu. Kalau misalnya kita mau mengandalkan ilmu atau mencari tahu, maka kita harus siap menghadapi kritik teks baik terhadap Quran dan juga sejarah-sejarah keislaman, supaya iman kita itu berdiri di atas sejarah yang tepat. Kalau kekristenan itu sudah berdiri dengan baik teman-teman. Seterusnya, bahwa teman-teman kita Muslim ini tidak bisa memberikan argumentasi yang sesuai sejarah, memang nggak bisa, karena ada hal-hal yang tidak mereka temukan yang tidak bisa disampaikan dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau kekristenan ya sudah jelas, karena sejarah membuktikan dan pelaku sejarah, sehingga mau dibengkokkan kemanapun tidak akan mungkin bisa bengkok karena dia sesuai dengan fakta sejarah. Sampai di sini paham teman-teman ya. Dan saya berharap ini dapat mencerdaskan banyak orang supaya lebih lagi mencari tahu tentang keimanan masing-masing. Kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah sebuah keuntungan dan dosamu diampuni dan kamu diselamatkan, karena Kristuslah yang menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Percayalah kepada Dia, jangan sampai terlambat. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua.